Sebelum gemilangnya panji Islam berkibar di tanah Jawa, bayang-bayang kebudayaan Hindu-Buddha menghiasi segala sudut kehidupan masyarakatnya. Meski telah berabad-abad berlalu sejak zaman keemasan Kerajaan Majapahit, jejak peradabannya masih menyala terang. Namun, ketika cahaya Islam datang menyinari dan kekuasaan Kerajaan Majapahit mulai redup, terjadi pergeseran besar dalam lanskap budaya Jawa. Islam tak hanya datang sebagai agama, namun juga membawa perubahan yang mendalam dalam tatanan sosial dan politik. Para wali menjadi pelopor dalam dakwah dan penyebaran agama Islam di tanah Jawa, memperkuat fondasi peradaban baru. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa peran Kesultanan Demak turut memberi sumbangsih besar dalam suksesnya penyebaran Islam di Jawa. Dalam video kali ini, saya akan membawa Anda menelusuri perjalanan perkembangan hingga kejatuhan Kesultanan Demak, yang merupakan bab penting dalam sejarah gemilang penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Di tengah gemerlapnya lautan yang luas, terhamparlah Demak dengan letaknya yang strategis. Distrik Demak terletak di tepi pantai selatan yang memisahkan keindahan Pegunungan Muria dari tanah Jawa. Selat yang luas ini menjadi jalan utama bagi kapal-kapal dagang dari Semarang, memungkinkan mereka memilih jalur singkat untuk mencapai Rembang. Dalam cerita yang terpatri dalam historiografi tradisional Jawa, Raden Patah terpandang sebagai pendiri Kesultanan Demak. Menurut legenda yang disajikan dalam Bapak Tanah Jawi, Raden Patah adalah putra gelap Brawijaya V, penguasa gagah perkasa dari Kerajaan Majapahit. Ibunya, seorang putri Cina dari dinasti Ming, terkenal dengan julukan Shio Banci, memiliki pesona yang memikat hati Brawijaya hingga membuatnya terpesona. Namun, kisah cinta ini memicu dendam di hati Ratu Darawati, istri pertama Brawijaya, yang datang dari Champa. Dalam gejolak cemburu, istri pertama memerintahkan pengusiran Shio Banci dari istana, yang pada saat itu tengah hamil tua. Terpaksa, Shio Banci diserahkan kepada putra kesayangan Brawijaya, Adipati Aryo Damar, yang juga dikenal sebagai Jagadila atau Suan Liong, seorang pemimpin legendaris keturunan Tionghoa. Di bawah naungan Kerajaan Majapahit, Jagadila memimpin di Palembang pada abad ke-15. Dari ikatan ini, lahirlah seorang putra yang diberi nama Jin Bun, yang artinya orang kuat. Kisah tragis dan penuh intrik ini menjadi awal dari sebuah perjalanan yang penuh warna dalam sejarah Kesultanan Demak. Di tengah gemerlapnya sejarah, pada tahun 1405 di kota Palembang, lahirlah sosok yang kelak dikenal sebagai Raden Patah, pemimpin gagah Kesultanan Demak. Saat itu, ayah kandungnya, Biarin, sedang memerintah sebagai Raja Majapahit dengan gelar Prabu Brawijaya V. Namun, tak lama setelah kelahiran Jin, putra dari Shio Banci, Prabu Brawijaya V wafat, meninggalkan Raden Patah di bawah naungan pernikahan kedua ibunya dengan Aryo Damar, ayah tirinya. Dalam suasana yang syarat akan politik dan intrik, Aryo Damar, yang telah memeluk Islam, membesarkan dan mendidik Raden Patah di bawah bayang-bayang agama tersebut. Raden Patah tumbuh menjadi pribadi yang kokoh dalam keyakinannya terhadap Islam. Tidak hanya itu, dia juga diberi pendidikan yang luas, termasuk etika bangsawan dan ilmu politik. Namun, dalam perjalanan hidupnya yang penuh tantangan, ketika Raden Patah menolak untuk menggantikan Aryo Damar sebagai Adipati Palembang, pada usia yang masih muda, 20 tahun, dia bersama adiknya, Raden Kusen, berlayar menuju Gresik. Tujuannya? Menemui ayah kandungnya yang telah memegang tampuk kekuasaan Majapahit, Prabu Brawijaya V. Sebelum melangkah ke hadapan sang ayah, Raden Patah menapaki jalan ilmu bersama Raden Rahmat, yang lebih dikenal sebagai Sunan Ampel, di Ampel Denta, kota Surabaya. Di sana, di tengah saudagar-saudagar Muslim yang berkumpul, dia mendapat cahaya dari utusan Cina, Laksamana Cheng Ho. Dalam perjalanan rohaninya, Raden Patah juga bersama-sama menuntut ilmu agama Islam bersama para ulama besar, Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Setelah memperoleh hikmah yang cukup, Raden Patah mengarahkan langkahnya menuju hadapan sang ayah, Prabu Brawijaya V. Dalam pertemuan yang tak terlupakan, sang ayah memberikannya sebidang tanah hutan di Bintoro sebagai hadiah. Dengan semangat membara, Raden Patah pun berlayar ke Jawa Tengah, membuka hutan Bintoro sebagai wujud dari cinta dan pengabdian kepada ayahnya. Namun ada cerita lain yang menyebutkan bahwa hutan Bintoro bukanlah hadiah dari Prabu Brawijaya V, melainkan wilayah yang dibuka oleh Raden Patah sendiri, di bawah petunjuk Sunan Ampel. Sebagaimana cerita berjalan, Raden Patah menunjukkan keteguhannya dalam keyakinan Islam, menegaskan bahwa dia takkan kembali ke Majapahit sebelum sang ayah menggenggam kebenaran agama yang telah dia pilih. Pada tahun 1475,
Di tanah yang kini dikenal sebagai Bintoro, Raden Patah memenuhi perintah gurunya dengan membentuk hutan menjadi sebuah pondok pesantren yang bernama Gelagah Wangi. Melalui perjuangannya, namanya semakin merayap ke puncak, dan pondok pesantren yang dibangunnya menjadi pusat ilmu pengetahuan yang gemilang, bahkan menjadi mercusuar pertama agama Islam di Pulau Jawa. Sementara itu, di hati Prabu Brawijaya, ayahnya muncul kekhawatiran akan masa depan wilayah yang dipimpin oleh putranya. Ragam spekulasi menyelimuti pikirannya, tak terkecuali dugaan bahwa suatu hari Raden Patah akan melawan kekuasaannya. Ketika Raden Kusen, yang telah diangkat sebagai adipati dan bergelar Adipati Terong, dipanggil untuk memanggil Raden Patah, sebuah peristiwa bersejarah terjadi. Namun, ketika Raden Patah menghadap sang ayah, Prabu Brawijaya, beliau semakin terpesona oleh kebijaksanaan dan kemurahan hati putranya. Akhirnya, dengan penuh kebanggaan, Raden Patah dianugerahi gelar Bupati. Sepulang dari Majapahit, dengan hati yang penuh rasa syukur, Raden Patah mengubah nama Gelagah Wangi menjadi Demak dan menjadikan Bintoro sebagai ibu kota. Hingga kini, nama Demak Bintoro masih menggelora di hati banyak orang Jawa Tengah, memperingati kebesaran seorang pemimpin yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebijaksanaan. Dengan pesatnya perkembangan pondok pesantren yang semakin kokoh, suara-suara para wali songo muda menggema, mendesak Raden Patah untuk segera naik takhta sebagai Raja Demak. Namun, Sunan Ampel, sosok spiritual yang dihormati oleh Raden Patah dan paling tua di antara para wali songo, menolak tergesa-gesa. Dalam versi perang antara Demak dan Majapahit yang dicatat dalam naskah Babat Tanah Jawi dan Serat Kanda, Sunan Ampel dengan bijaksana melarang Raden Patah untuk memberontak. Alasannya, walaupun beda agama, Prabu Brawijaya Faith yang beragama Hindu, tetapi beliau tetap merupakan ayah kandung Raden Patah. Bagi Sunan Ampel, anak tidak patut melawan ayahnya sendiri. Dia meyakini bahwa keruntuhan Majapahit akan datang dengan sendirinya karena gejolak internal yang melanda kerajaan tersebut. Namun, setelah wafatnya Sunan Ampel, semangat pemberontakan tetap membara dalam diri Raden Patah. Dia melancarkan serangan terhadap Majapahit, bahkan ketika Prabu Brawijaya Faith dilaporkan meninggal di istananya dalam tumultus pemberontakan. Meskipun demikian, berbagai versi cerita tetap menimbulkan misteri tentang bagaimana sebenarnya pergolakan itu berlangsung. Ketika kekacauan merajalela, Prabu Brawijaya Faith entah moksa atau menghilang, berhasil melarikan diri hingga ke puncak Gunung Lawu. Versi kronik Tiongkok dari Kuil Sampokong melaporkan perang sengit antara Jin Bun alias Raden Patah melawan Kung Tabumi atau BRI Kertabumi pada tahun 1478. Dalam pertempuran dahsyat itu, setelah kematian Bong Siho alias Sunan Ampel, Jin Bun menyerbu ibu kota Majapahit, Bere Kertabumi. Dalam hening penghormatan, Bere Kertabumi ditangkap dan dipindahkan ke Demak. Dari saat itu, reduplah kebesaran Majapahit yang kini tunduk pada Demak, di bawah kepemimpinan seorang Tionghoa Muslim bernama Niu Laiwa sebagai bupati. Namun, cerita berubah dalam versi Profesor Dr. N.J. Krom dalam buku Japensiki dan Profesor Muhammad Yamin dalam buku Gajah Mada. Mereka menyatakan bahwa bukanlah Demak yang menyerang Majapahit pada masa Prabu Brawijaya V, melainkan Prabu Girindra Wardhana. Dalam serangan itu, Prabu Brawijaya V gugur di Kedaton, digantikan oleh menantunya Girindra Wardhana Jahrana Wijaya, yang kemudian bergelar Prabu Brawijaya Fas. Girindra Wardhana memerintah Majapahit dari tahun 1478 hingga tahun 1489, dalam sebuah kisah yang penuh intrik dan perubahan tak terduga. Ketika Girindra Wardhana memimpin Majapahit, Sunan Ampel akhirnya mengangkat Raden Patah sebagai raja pertama Kesultanan Demak. Dengan penuh kebesaran, Raden Patah naik takhta dengan gelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah, atau dikenal juga sebagai Sultan Akbar Sirollah Kapalatun Rasyid Amilil Mukminin Alayuddin Abdul Karidakara, atau Sultan Adil Surya Alam. Babat Tanah Jawi mencatatnya sebagai Senopati Jin Pun Ngadu Rahman Panembahan Palembang Sayyidin Panatagama, yang nama terakhir ini terkait erat dengan tempat kelahirannya Palembang. Raden Patah memimpin Kesultanan Demak sejak tahun 1200 hingga tahun 1515. Dianggap sebagai pembuka kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Dalam buku Tebak Bintoro, nama Raden Patah diambil dari gelarnya Al-Fatah, yang berarti Sang Pembuka. Sebagai seorang pionir dalam sejarah Islam di Nusantara, ia diberkati sebagai tokoh yang membuka jalan bagi berdirinya Kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa. Raden Patah segera memperkuat pembentukan Kesultanan Demak yang telah dimulai sejak tahun 1475. Fokusnya adalah pada pembangunan Demak sebagai ibu kota yang megah. Semarang dipilih sebagai kota pelabuhan utama yang menjadi pintu gerbang menuju ibu kota Demak,
mengukuhkan posisinya sebagai pusat kekuatan dan perdagangan di wilayah itu. Semarang, sebuah kota yang memiliki arti penting bagi Kesultanan Demak, disiapkan dengan cermat untuk menjadi pusat pelabuhan yang mengendalikan arus perdagangan di Laut Jawa dan seluruh perairan Indonesia Timur. Kapal-kapal dagang dari Semarang menjelajahi lautan, mengumpulkan rempah-rempah dari Maluku, dan mengarahkan langkahnya ke Malaka untuk dijual. Keuntungan melimpah dari perdagangan ini dipergunakan untuk membangun dan memperindah kota Semarang, serta ibu kota Kesultanan Demak. Raden Patah dengan penuh kebijaksanaan memutuskan untuk menyempurnakan Masjid Demak yang telah menjadi pusat spiritual sejak kedatangannya dan pembukaan hutan Bintoro. Pada awalnya, masjid ini sederhana, tak jauh berbeda dengan masjid-masjid lain pada zamannya. Namun, dengan ibu kota kesultanan yang dijadikan di Demak, Raden Patah memerintahkan perluasan dan peningkatan fasilitas masjid yang menjadi pusat spiritual dan pusat kegiatan keagamaan. Wilayah kekuasaan Kesultanan Demak meliputi Demak, Semarang, Tegal, Jepara, dan wilayah sekitarnya. Dengan kebijaksanaan Raden Patah, Kesultanan Demak semakin kokoh berdiri, menjelma menjadi pusat kekuatan dan keagamaan yang mengilhami kehidupan masyarakat di sekitarnya. Demi lautan yang luas, Demak menjelma menjadi bandar perdagangan megah yang mengendalikan arus perdagangan di Laut Jawa, merambah hingga Palembang, Jambi, bahkan ke beberapa wilayah di Kalimantan. Dengan letak geografisnya yang strategis di pesisir pantai Jawa, Demak menjadi pusat perdagangan yang tak tertandingi. Bergerak maju sebagai kerajaan maritim yang gagah berani, Demak meneguhkan kekuasaannya dengan bandar-bandar besar seperti Sunda Kelapa, Cirebon, Semarang, Jepara, Tuban, Sedayu, dan Gresik. Sementara itu, dengan melemahnya kerajaan Majapahit, bandar-bandar Surabaya dan Madura pun termasuk ke dalam wilayah kekuasaannya. Selain perdagangan, Demak didukung oleh komoditas ekspor yang melimpah, seperti beras dari pedalaman yang dihasilkan dari kadipaten-kadipaten seperti Madiun, Kediri, dan Malang. Komoditas-komoditas ini diekspor melalui jalur perdagangan internasional di Nusantara, memperkuat posisi Demak sebagai pusat perdagangan yang tak tertandingi. Namun, takdir berkata lain pada tahun 1911 ketika Raden Patah menutup mata untuk selamanya pada usia 63 tahun. Majelis Wali Songo yang bijaksana menunjuk Pati Unus sebagai penerus tahta Kesultanan Demak dengan gelar Sultan Alam Ali Akbar Tuken. Setelah kepemimpinan yang gagah dari Raden Patah, jabatan raja kemudian diserahkan kepada Adipati Unus, cucu Sumangsang atau Arya Sumangsa, yang memerintah dari tahun 1921 dalam sebuah kisah yang mempesona dan penuh keberanian. Adipati Unus, yang nama lahirnya adalah Raden Abdul Qadir, adalah putra mahkota dari Raden Patah, pendiri kerajaan Demak, menurut naskah Babat Tanah Jawi dan Serat Kanda. Raden Patah sendiri memiliki 3 istri. Yang pertama adalah Syarifah Asika, yang lebih dikenal dengan nama Dewi Murtoshima, putri dari Bungsunan Ampel, yang melahirkan Pati Unus dan Sultan Trenggono. Istri keduanya adalah Soleha, yang melahirkan 4 anak, termasuk Pangeran Surowiyoto alias Raden Kikinma, Ratu Mas Nyawa, Ratu Pembayun, dan Dewi Ratih. Istri ketiganya adalah seorang putri dari Randu Sanga yang melahirkan Raden Kanduruan. Pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, Raden Kanduruan melalui kepemimpinan yang gagah berani menaklukkan Sumeneb. Pati Unus dikenal karena kepribadiannya yang tegas dan kesatria, bahkan diakui oleh orang-orang Portugis. Salah seorang Portugis, Tom Pires, memberinya julukan Persona di Grandioso dan Cafe Leo, yang berarti kepribadian yang tegas dalam pengambilan keputusan dan seorang kesatria besar. Pada tahun 1521, Adipati Unus memimpin penyerbuan ke Malaka yang dikuasai oleh Portugis, menandai keberaniannya dalam medan perang yang legendaris. Dengan hati yang bersemangat dan semangat yang membara, ia memimpin pasukannya melawan kekuatan Portugis dalam sebuah peristiwa yang akan diabadikan dalam sejarah. Dalam serangan yang dipimpin oleh Adipati Unus, pasukan Jawa mengalami kegagalan telak saat berusaha mengusir Portugis dari pantai Malaka. Meskipun bantuan pasukan dari Semarang dan Rembang telah disiapkan, serangan itu berakhir dengan musibah. Dari 100 kapal yang berlayar, hanya 7 atau 8 kapal yang berhasil pulang ke tanah air. Meskipun kegagalan itu menimpa mereka, Adipati Unus tidak menyerah. Ketika armada Demak kembali ke Jawa, dia masih menyimpan harapan akan kesuksesan di serangan berikutnya. Dengan tekad yang bulat, pada tahun 1921, serangan kedua terhadap Malaka dilancarkan dengan armada yang lebih besar dan persiapan senjata yang lebih matang. Namun, serangan tersebut kembali mengalami kegagalan tragis, dan Adipati Unus sendiri gugur di medan perang. Pati Unus, yang dikenal sebagai Pangeran Sabrang Lor,
pangeran yang gugur di seberang utara, meninggalkan jejak kepahlawanan yang tak terlupakan di mata masyarakat. Setelah kematiannya, pemerintahan Kesultanan Demak dipegang oleh Sultan Trenggono yang menjadi raja ketiga Kesultanan Demak. Di bawah pemerintahan Sultan Trenggono, Kesultanan Demak mencapai puncak kejayaannya. Dia berhasil memperluas wilayah kerajaannya dari Banten hingga Sangguru, yang kini dikenal sebagai Kota Malang, Jawa Timur. Dalam gemerlap kepemimpinannya, Demak mengukir sejarah kebesaran yang menginspirasi, memancarkan sinar kejayaan yang tak terpadamkan. Di bawah kepemimpinan Sultan Trenggono, kekuatan Portugis terhambat untuk memperluas wilayahnya ke Jawa karena dipertahankan oleh keberanian Sultan Trenggono. Meskipun begitu, Demak tidak secara langsung menyerang Portugis seperti masa Raden Patah dan Pati Unus. Sultan Trenggono memiliki 2 putra laki-laki yang dia didik dalam seni perang, sementara keempat putrinya dinikahkan dengan pangeran dari kerajaan lain. Putri pertamanya dinikahkan dengan Pangeran Langgar dari Madura, menjadikan Madura wilayah kekuasaan Demak. Putri keduanya, yang kemudian dikenal sebagai Ratu Kalinyamat, dinikahkan dengan pangeran dari Jepara. Sedangkan putri ketiganya dinikahkan dengan putra Syarif Hidayatullah, yang kemudian menjadi Sultan pertama Cirebon. Putri bungsu Sultan Trenggono kemudian dinikahkan dengan Ki Joko Tingkir, putra dari Ki Kebo Kenongo, Bupati Pengini Pajang. Di bawah pemerintahan Sultan Trenggono, Demak berusaha mengendalikan perdagangan rempah-rempah di Kepulauan Maluku dan memperluas wilayahnya. Musuh utamanya adalah orang-orang Portugis. Siapapun yang berdagang dengan Portugis secara langsung menjadi sasaran serangan Demak. Pada tahun 1922, ketika Raja Sunda membuat perjanjian persahabatan dengan Portugis dan memberi izin bagi mereka untuk membangun benteng di Sunda Kelapa, Sultan Trenggono merespons dengan mengirim pasukannya di bawah komando Fatahillah dari Cirebon. Gabungan pasukan Demak dan Cirebon berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Dalam pertempuran itu, Raja Sunda tewas dan nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta, yang berarti kemenangan yang sempurna. Tentara Portugis dari Malaka di bawah komando Francisco Dassa mengalami kekalahan dari pasukan Demak yang telah merebut Sunda Kelapa lebih dahulu. Di bawah kepemimpinan Fatahillah, yang kemudian dikenal sebagai Sunan Gunung Jati, Kesultanan Banten dan Cirebon berdiri tegak. Kedua daerah ini menjadi pusat penting bagi perdagangan, dan ekspansi ini tidak hanya melahirkan Islamisasi di wilayah-wilayah tersebut, tetapi juga mengembangkan kebudayaan Jawa. Dengan menguasai Banten dan Cirebon, Demak berhasil memperluas cakrawala kekuasaannya ke Jawa Barat. Menurut Babat Pasir, wilayah Banyumas dan Bagelen turut terpengaruh oleh kehadiran Demak, terutama setelah Senopati Mangkubumi memeluk Islam, serta beberapa penguasa setempat seperti Caruban dan Binatang Karya yang menunjukkan tunduknya kepada tentara Demak. Pada tahun 1927, pusat kerajaan Majapahit yang tersisa di bumi hanguskan oleh tentara Demak karena Girinda Wardana menjalin hubungan dengan orang-orang Portugis. Girinda Wardana meninggal pada tahun tersebut, sementara putra-putranya melarikan diri ke Pasuruan dan Panarukan karena enggan memeluk Islam. Pada tahun 1946, Demak melancarkan serangan ke Panarukan dan Situbondo yang saat itu dikuasai oleh kerajaan Belambangan. Di tengah pertempuran sengit, Sultan Trenggono tewas terbunuh, menandai akhir dari kekuasaannya yang penuh perjuangan dan kepahlawanan. Setelah wafatnya Sultan Trenggono pada tahun 1546, Kesultanan Demak terjerat dalam perang saudara yang memperebutkan kekuasaan internal keluarga Sultan. Perang ini merobek persatuan Demak, membuatnya rapuh dan semakin rentan. Pangeran Surowiyoto atau Raden Kikin, adik Sultan Trenggono dari ibu yang berbeda, bersaing untuk memegang kendali Kesultanan Demak. Dia menantang Sunan Prawoto, putra tertua Sultan Trenggono, dalam perebutan tahta. Dalam upayanya, Sunan Prawoto membunuh Pangeran Surowiyoto, pamannya, mengakibatkan kehilangan dukungan yang signifikan bagi pemerintahan Sunan Prawoto. Namun, masa kekuasaan Sunan Prawoto tidak berlangsung lama. Aryo Penangsang, putra Pangeran Surowiyoto, menyulut api dendam pada tahun 1949 dengan membunuh Sunan Prawoto, membalaskan kematian ayahnya. Aryo Penangsang merebut kendali atas tahta Kesultanan Demak sebagai penguasa kelima. Selain mengambil alih Demak, Aryo Penangsang juga menyingkirkan Pangeran Hadiwijaya, Adipati Kalinyamat, menantu dari Sultan Trenggono, yang dianggapnya sebagai ancaman bagi kekuasaannya. Langkah-langkah ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan para Adipati Demak, termasuk Hadiwijaya dari Pajang, yang juga menantu Sultan Trenggono. Akibatnya, pusat kekuasaan Demak dipindahkan dari Demak ke Jipang, yang kini dikenal sebagai Cepu di Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
wilayah ini menjadi pangkalan kekuasaan Aryo Penangsang, membentuk babak baru dalam sejarah perpecahan dan intrik politik Kesultanan Demak. Masa pemerintahan Aryo Penangsang berakhir tragis pada tahun 1994 ketika Hadiwijaya didukung oleh Ki Ageng Pemanahan, penguasa Ki Penjawi, dan anak angkatnya, Dana Sutawijaya, menggerakkan pemberontakan. Dalam pertempuran sengit, Aryo Penangsang pun gugur, mengakhiri pemerintahannya yang berkuasa. Kedudukan Sultan Demak kemudian direbut oleh Hadiwijaya, yang memutuskan untuk memindahkan pusat kekuasaan ke Pajang. Dengan peristiwa ini, tanda berakhirnya masa gemilang Kesultanan Demak pun diukir dalam sejarah. Meski panjang, kisah ini memberikan wawasan mendalam tentang kerajaan Islam di Pulau Jawa, khususnya Kesultanan Demak. Semoga cerita ini memberikan inspirasi dan pengetahuan baru bagi semua penggemar sejarah Nusantara. Dan jika ada yang ingin menambahkan atau berbagi, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah mendengarkan, dan tunggu kisah-kisah seru berikutnya.